0105 dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang konseling karir atau vokasional. Yang pertama, pengertian konseling karir. Menurut Vernon G. Zucker, mendefinisikan bahwa konseling karir termasuk semua aktivitas konseling yang dihubungkan dengan pemilihan karir individu sepanjang hidup. Yang kedua, menurut Dr. Hajimo Surya menyebutkan bahwa penyuluhan karir atau karir konseling merupakan teknik bimbingan karir melalui pendekatan individual dalam serangkaian wawancara penyuluhan atau konseling interview. Yang ketiga, menurut Winkel mendefinisikan bahwa bimbingan karir adalah bimbingan dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja, dalam memilih lapangan kerja atau jabatan atau profesi tertentu, serta membekali diri supaya siap memangku jabatan itu, dan dalam menyesuaikan diri dengan berbagai tuntutan dari lapangan pekerjaan yang dimasuki. Jadi, pengertian konseling karir adalah suatu upaya bantuan terhadap peserta didik atau konseling agar dapat mengenal dan memahami dirinya, mengenal dunia kerjanya, mengembangkan masa depan sesuai dengan bentuk kehidupan yang diharapkannya, mampu menentukan dan mengambil keputusan secara tepat dan bertanggung jawab. Sifat atau ciri konseling karir. Yang pertama, bimbingan pekerjaan adalah suatu yang bertujuan untuk membantu individu agar dapat menemukan gambaran dirinya. Yang kedua, bimbingan pekerjaan adalah suatu pekerjaan yang bertujuan untuk menolong individu untuk menemukan dan menerima peranan yang dilakukannya dalam dunia pekerjaan. Yang ketiga, bimbingan pekerjaan adalah pekerjaan yang bertujuan untuk menolong individu untuk mencoba dan menyelami gambaran yang dibuatnya bagi dirinya dan peranannya dalam lapangan hidup nyata. Yang keempat, bimbingan pekerjaan menolong individu untuk mencapai gambaran tentang dirinya dalam lapangan pekerjaan. Selanjutnya, prinsip-prinsip pelaksanaan konseling karir. Yang pertama, konseling karir merupakan rangkaian perjalanan hidup seseorang yang berkaitan dengan seluruh aspek pertumbuhan dan perkembangan yang dijalaninya. Yang kedua, bimbingan konseling karir diperuntukkan bagi semua individu. Namun, dalam prakteknya, prioritas layanan dapat diberikan terutama bagi mereka yang sangat memerlukan pelayanan. Yang ketiga, bimbingan karir merupakan bantuan yang diberikan kepada individu yang sedang dalam proses perkembangan. Yang keempat, bimbingan karir berdasarkan pada kemampuan individu untuk menentukan pilihannya. Yang kelima, pemilihan dan penyesuaian karir dimulai dengan pengetahuan tentang diri. Yang keenam, bimbingan karir membantu individu untuk memahami dunia kerja dan seluruh pekerjaan yang ada di masyarakat serta berbagai sisi kehidupannya. Terima kasih. Sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Ima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Himatul Mabrurah, NIM 18401100078. Saya di sini akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya, yaitu tujuan konseling karir. Sesuai dengan definisi konseling karir di atas, maka dapat dikemukakan bahwa tujuan konseling karir adalah untuk membantu klien mewujudkan keberhasilannya dalam upaya mengintegrasikan dirinya ke dalam pasaran kerja dan menyesuaikan dirinya dengan pasaran
dengan pasaran kerja yang tepat. Tujuan konseling karir di atas dapat terwujud dengan cara yang pertama, yaitu menetapkan tujuan jabatan klien secara realistis dengan pertimbangan-pertimbangan yang logis dan rasional. Yang kedua, yaitu mengenal, mengimplementasikan, dan memantau cara pemecahan masalah dan tindakan yang korektif pada diri klien yang diperlukan untuk mengintegrasikan ke dalam pasaran kerja yang tepat. Yang ketiga, yaitu mengajar klien untuk bebas berupaya dalam mencapai dan mempertahankan kepuasan kerja. Di samping itu, tujuan konseling karir dapat ditata dalam beberapa cara. Yang pertama, yaitu yang paling umum, konseling karir ialah proses dalam memperkuat pemilihan yang telah dibuat oleh klien. Yang kedua, yaitu konseling karir ialah suatu proses memperjelas tujuan-tujuan vokasional. Di sini konselor dapat membantu klien dengan mempersepsi masalahnya dengan lebih jelas. Yang ketiga, yaitu konseling karir ialah suatu proses membantu klien dalam menemukan fakta tentang dirinya dan dunia kerja yang belum diketahui sebelumnya. Selanjutnya, yaitu tujuan bimbingan dan konseling karir di sekolah. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang sekolah. Sekolah adalah tempat yang ideal dan sangat penting untuk perkembangan yang sehat secara psikologis. Sekolah melatih anak berinteraksi dengan lingkungan sosial, menambah pengetahuan dan skill serta sebagai sarana pendewasaan. Dilihat dari lamanya jenjang pendidikan di sekolah, waktu yang dihabiskan cukup panjang, mulai dari TK hingga SMA sekitar 12 tahun. Bahkan sebagian besar waktu keseharian anak lebih banyak terfokus pada sekolah. Karena pentingnya sekolah ini, sehingga sudah selayaknya sekolah memberikan yang terbaik bagi perkembangan anak yang bersangkutan, termasuk pemilihan karir mereka ke depan, apalagi jika seorang anak akan menginjak masa dewasa sekitar sekolah menengah atas. Di sekolah-sekolah saat ini pada umumnya sudah tersedia layanan bimbingan dan konseling yang biasanya diasuh oleh guru dengan profesionalisme khusus. Hanya saja profesionalis seorang konselor di sekolah belum merata di setiap sekolah, sehingga hasilnya pun belum memuaskan. Khususnya pada sekolah menengah atas, seharusnya sudah memiliki layanan bimbingan dan konseling karir yang akan membantu siswa memilih karirnya ke depan. Tentunya hal ini harus bekerja sama dengan berbagai pihak, baik dari pihak konselor, sekolah, orang tua, ataupun psikolog. Pengenalan dunia kerja pada masa sekolah menengah ini akan menuntun anak memilih karir sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakatnya. Secara garis besar, bimbingan dan konseling karir di sekolah memiliki dua tujuan pokok. Yang pertama, yaitu membantu siswa dalam memahami dirinya dan dunia kerja secara khusus. Yang kedua, yaitu membantu peserta didik untuk menemukan dirinya sendiri dan dunia kerjanya, sehingga dapat memilih, merencanakan, memutuskan, dan memecahkan masalah. Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan konseling karir di sekolah adalah untuk mengarahkan dan memberikan referensi bagi siswa tentang dunia kerja, mensinkronisasikan dengan kemampuan yang dimilikinya, serta dapat menyesuaikan dengan minat dan bakatnya. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.